6 assassin elit tiba-tiba mengepung Ensol di pinggiran pasar. Mereka datang dengan satu tujuan, membunuhnya sebelum dia tumbuh menjadi ancaman bagi seluruh murim. Tapi, mereka tidak tahu satu hal. Orang yang mereka kepung baru saja selamat dari ujian mematikan milik Demon Palace. Dan dalam hitungan detik, pemburu itu akan berubah menjadi mangsa. Halo, para pecinta manhwa sejati, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempatnya para kultus manhwa berkumpul. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Buat kalian yang baru gabung atau mungkin kelewatan part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu part sebelumnya supaya bisa lebih nyambung dan menikmati ceritanya secara utuh. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai petualangan seru. Siapkan kopi dan camilan, ambil posisi senyaman mungkin, kita lanjut ceritanya. Salam kultus manhwa. Pada cerita sebelumnya, Ensol menjalani ujian kelayakan untuk menjadi salah satu dari 10 Demonic Master. Dalam ujian tersebut, ia harus mampu menahan 5 serangan dari perwakilan Kuil White Demon, yaitu Gogupyung. Pada serangan pertama hingga keempat, Ensol masih mampu bertahan. Ia berhasil menghindari dan menahan setiap serangan yang dilancarkan Gogupyung. Namun, ketika serangan kelima dilepaskan, keadaan langsung berubah. Serangan itu terus mengejar Ensol tanpa henti, membuatnya semakin kesulitan untuk menghindar. Di sisi lain, Gogupyung berpikir dalam hatinya, teknik White Demon Divine Serpent yang ia gunakan adalah teknik pembunuh yang tidak akan berhenti sebelum mencicipi darah. Baginya, hanya masalah waktu sampai kepala Ensol terpenggal. Sementara itu, Ensol mulai kewalahan. Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus-menerus menghindari serangan tersebut. Jika keadaan terus seperti ini, cepat atau lambat, ia pasti akan kalah. Karena itu, Ensol akhirnya mengambil keputusan. Dia bersiap menggunakan teknik pedangnya yang paling kuat, Unrivaled Lightning and Thunder. Dengan seluruh kekuatan yang ia miliki, Ensol melancarkan teknik tersebut untuk menahan serangan Gogupyung. Ia mengerahkan seluruh tenaga, namun bahkan dengan teknik itu, ia hanya mampu menahan serangan lawannya. Keadaan semakin buruk ketika pedang yang ia gunakan mulai retak akibat benturan dengan senjata milik Gogupyung. Beberapa detik kemudian, pedang itu pun patah. Serangan Gogupyung akhirnya menembus dada kanan Ensol. Tubuhnya terpental jauh ke belakang dan menghantam dinding penghalang dengan keras. Darahnya langsung muncrat dari mulutnya. Namun, meskipun terluka parah, Ensol tidak menyerah. Dengan napas terengah-engah dan tubuh gemetar, ia meraih pedang patahnya dan menggunakannya sebagai penopang untuk berdiri kembali. Matanya menatap tajam ke arah Gogupyung, memerah penuh tekad, seolah menunjukkan bahwa semangat bertarungnya belum padam. Melihat hal itu, Gogupyung sempat terkejut. Lengan kanan Ensol sudah patah, pedangnya pun hancur. Namun, semangat juangnya sama sekali tidak runtuh. Dalam hati, Gogupyung menyadari satu hal, jika dia membiarkan anak ini hidup hari ini, maka di masa depan, Ensol bisa menjadi ancaman yang besar bagi mereka. Karena itu, ia berniat menghabisinya saat itu juga. Namun, ketika Gogupyung hendak melancarkan serangan lagi, tiba-tiba, seseorang menahan lengannya. Orang itu adalah Neunggak. Dengan tenang, Neunggak berkata bahwa 5 serangan yang dijanjikan sudah berakhir. Mendengar hal itu, Gogupyung langsung melotot marah dan menanyakan maksud tindakan tersebut. Namun, Neunggak tetap menatapnya dengan dingin. Ia berkata bahwa jika Gogupyung tidak berniat menepati kesepakatan, maka ia juga tidak akan menepati janjinya kepada Demon Palace. Ketegangan di antara keduanya pun semakin meningkat. Di tengah suasana tersebut, Yunsong tiba-tiba ikut berbicara. Ia menyatakan bahwa ujian tadi seharusnya dibatalkan, karena Ensol menggunakan teknik Unrivaled Lightning and Thunder. Namun, Neunggak langsung membantah pernyataan itu. Menurutnya, tidak pernah ada aturan yang melarang Ensol menggunakan teknik tersebut selama ujian berlangsung. Bahkan, cara Ensol menggunakan teknik itu justru sangat mengesankan. Jika Grandmaster Qian melihatnya, ia pasti merasa bangga. Ucapan itu membuat Yungsong murka. Ia menuduh Neunggak menghina sekte mereka. Namun, dengan tenang, Neunggak menjelaskan sesuatu yang mengejutkan. Gogupyung baru saja menggunakan teknik terkuat dari White Demon Arts, tetapi Ensol berhasil menahannya dengan teknik pamungkas dari sekte Pyrine Sword. Artinya, teknik dari sekte tersebut mampu menandingi bahkan mengalahkan teknik pamungkas milik White Demon. Mendengar hal itu, Gogupyung dan Yungsong langsung terdiam. Neunggak kemudian menambahkan bahwa ia hanya khawatir kejadian ini akan semakin memperburuk hubungan antara Fire Rainsword dan Kuil White Demon, yang sejak dulu memang tidak pernah benar-benar baik. Setelah mendengar perkataan tersebut, Yungsong menyadari bahwa jika masalah ini terus berlanjut, rahasia yang hanya diketahui segelintir orang bisa saja terbongkar. Akhirnya, Gogupyung menahan amarahnya. Tanpa mengatakan apapun, ia berbalik dan pergi meninggalkan tempat itu dengan kesal. Selain itu,
Neonggak menoleh kepada Gok Jobong dan menanyakan apakah kesepakatan awal masih berlaku. Dengan tegas, Gok Jobong menyatakan bahwa mulai hari itu, Bu Ensol murid dari Wandering Pavilion. Secara resmi diakui sebagai salah satu dari Ten Demonic Master. Bersamaan dengan itu, izin bagi Ensol untuk menggunakan pedang pun dipulihkan sepenuhnya. Mendengar keputusan tersebut, Neonggak tersenyum tipis dan memuji Ensol karena berhasil menahan serangan tadi dengan sangat baik. Namun, sebelum ia selesai berbicara, Neonggak tiba-tiba menyadari sesuatu. Ensol ternyata telah kehilangan kesadaran, tetapi tubuhnya masih berdiri tegak dalam posisi bertahan, seolah siap bertarung kapan saja. Melihat hal itu, Neonggak tersenyum hangat. Ia memeluk Ensol dan berkata bahwa semuanya sudah berakhir dan sekarang ia boleh beristirahat. Beberapa hari kemudian, Ensol akhirnya terbangun dari pingsannya. Ia terkejut saat menyadari dirinya berada di sebuah kamar yang sangat mewah. Ketika memeriksa tubuhnya, ia melihat lengan kanannya dibalut perban tebal. Ingatannya tentang ujian tersebut juga terasa samar. Karena penasaran, Ensol mulai memeriksa energi dalam tubuhnya dengan bermeditasi. Namun, saat ia mengedarkan ki, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Energi dalam yang ia miliki tiba-tiba meningkat sangat besar. Ingatan Ensol pun kembali pada perkataan Holgumgang sebelumnya, yang pernah mengatakan bahwa di dalam tubuhnya sudah terdapat energi setara 10 tahun kultivasi. Ensol kemudian menyadari sesuatu yang mengejutkan. Kemungkinan besar pertarungan kemarin secara tidak sengaja telah mengaktifkan titik akupuntur laten di tubuhnya. Akibatnya, ia kini telah mencapai tahap ketiga dari teknik reverse polarity cultivation, yaitu reversal polarity firelight. Sebuah tahap di mana tubuh memperoleh kekebalan terhadap panas dan dingin. Saat Ensol masih mencoba memahami perubahan besar pada tubuhnya, seorang pelayan perempuan tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Pelayan itu memperkenalkan dirinya sebagai Jinsol dan menjelaskan bahwa tempat ini adalah Pavilion Demon Gathering, kediaman Master Pavilion tetua. Mendengar hal itu, Ensol langsung tertegun. Ia menyadari bahwa dirinya berada di kediaman seseorang yang sangat penting di dunia murim. Seseorang yang dikenal sebagai Blood Demon, salah satu dari 3 demon dan 3 tetua agung yang berada di puncak kekuatan dunia bela diri. Jinsol kemudian mengatakan bahwa sang master ingin bertemu dengannya di Inner Hall. Tak lama kemudian, Ensol tiba di tempat tujuan. Di hadapannya terlihat seorang pria tua yang duduk santai di sebuah gazebo taman. Dialah sang Demon Master. Pria tua itu mempersilahkan Ensol untuk duduk bersamanya. Lalu, ia menuangkan secangkir teh dan menyerahkannya kepada Ensol. Ensol menerima teh itu dengan sopan, mengucapkan terima kasih dan langsung meminumnya. Setelah Ensol selesai meneguk teh tersebut, pria tua itu bertanya dengan nada tenang tentang bagaimana rasa teh yang baru saja ia hidangkan. Dengan jujur, Ensol menjawab bahwa ia tidak terlalu yakin pengetahuannya tentang teh sangat dangkal. Mendengar jawaban itu, pria tua itu terdiam sejenak. Ia mengusap janggutnya perlahan sebelum akhirnya berkata bahwa Ensol pernah mengatakan dirinya dulu bekerja sebagai pengurus jenazah. Pria tua itu ternyata bernama Jeokbung, ketua Dewan Demon Hall sekaligus salah satu tokoh paling berpengaruh di Demon Palace. Ketika Ensol melihat wajahnya dengan lebih jelas, ia tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut dalam hatinya. Sulit dipercaya bahwa yang terlihat seperti pertapa tua yang tenang ini adalah Blood Demon, seseorang yang dahulu menjelajahi Jianghu dan membantai banyak master dari paksi ortodoks. Jika ia tidak mengetahui reputasi pria itu sebelumnya, mungkin ia tidak akan pernah menyadari siapa orang yang sedang duduk di hadapannya. Ensol kemudian membukukan kepala dengan hormat dan memperkenalkan diri sebagai murid dari Pavilion Wandering Beast. Jeokbung tersenyum tipis, namun tatapan matanya menjadi tajam saat ia menilai tubuh Ensol. Menurutnya, Ensol sangat berbeda dari apa yang ia dengar sebelumnya. Meskipun baru mempelajari seni bela diri, otot dan persendiannya sangat fleksibel, dan fondasi energi dalamnya sangat kokoh. Mendengar penilaian tersebut, Ensol menjelaskan asal-usulnya. Sejak kecil, ia terbiasa mempelajari teknik pernapasan ketika bermain petak umpet di dalam peti mati. Baru setelah memasuki sekte, ia menyadari bahwa kebiasaan itu sebenarnya adalah teknik sirkulasi energi. Mendengar cerita itu, Jokbung tertawa kecil. Kemudian, dengan nada serius, ia menjelaskan alasan mengapa Ensol dibawa ke Pavilion Demon Gathering, bukan ke Medicine King, untuk menjalani perawatan. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan langsung. Jeokbung kemudian mengatakan bahwa setelah Ensol menyelesaikan pelatihannya di Pavilion Wandering Beast, ia harus datang ke Main Hall.
Sambil menuangkan teh, Jokbung menjelaskan bahwa Pavilion Wandering Beast memang termasuk salah satu dari 10 sekte demonik. Tetapi struktur mereka tidak benar-benar seperti sekte pada umumnya. Karena itu, dalam 3 tahun ke depan, setelah Ensol memasuki main hall, Jokbung berencana merekomendasikannya kepada Master Demon Palace untuk bergabung dengan Regu Dark Heaven. Unit tersebut adalah salah satu pasukan paling elit di Demon Palace. Bahkan bersama Regu Heavenly Killer dan Regu Soul Destruction, mereka dikenal sebagai 3 unit tempur paling mematikan. Mendengar tawaran tersebut, Ensol sangat terkejut. Namun setelah beberapa saat, ia justru menjawab bahwa dirinya ingin menolak. Penolakan itu langsung mengubah suasana. Aura mengerikan tiba-tiba mancar dari tubuh Jeokbung. Tatapannya menjadi tajam saat ia menanyakan alasan Ensol menolak tawaran tersebut. Dengan tenang, Ensol menjelaskan alasannya. Menurutnya, di Pavilion Wandering Beast, nyawa selalu menjadi taruhan dalam setiap latihan. Jika ia sudah dijamin memiliki posisi tinggi sejak awal, ia khawatir dirinya akan menjadi lengah dan tidak mampu mempelajari teknik di sana dengan sungguh-sungguh. Mendengar jawaban itu, Jack Boone tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Gelombang energi dari tawanya saja sudah cukup untuk mengguncang tubuh Ensol. Tekanan aura itu begitu kuat hingga ia kesulitan bernapas dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dalam hati, Ensol menyadari betapa luar biasanya kekuatan Blood Demon. Namun setelah tawanya mereda, Jokbung justru terlihat puas. Menurutnya, itulah sikap yang seharusnya dimiliki seorang seniman bela diri sejati. Ia mengatakan bahwa selama 3 tahun ke depan, ia akan terus mengamati perkembangan Ensol. Ia penasaran seberapa jauh pemuda itu bisa tumbuh. Setelah mengatakan itu, Jokbung mempersilahkan Ensol pergi. Ensol pun membungkuk memberi hormat sebelum meninggalkan tempat tersebut. Namun setelah ia pergi, tiba-tiba seseorang muncul di belakang Jokbung. Orang itu berkomentar bahwa ia belum pernah melihat seseorang menolak tawaran tetua secepat itu. Jokbung hanya menanggapi dengan santai. Untuk saat ini, mereka hanya perlu mengamati jalan apa yang akan dipilih Ensol di masa depan. Sementara itu, Ensol mempercepat langkahnya menjauh dari tempat itu. Setelah merasa cukup jauh, dia berhenti dan menarik napas panjang sambil membungkuk kelelahan. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa dirinya hampir saja kehilangan nyawa. Selama ini, ia mengira ujian dari Pyrenean Sword dan Kuil White Demon adalah ancaman terbesar yang pernah ia hadapi. Namun ternyata, yang jauh lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa dirinya kini berada dalam perhatian langsung Blood Demon. Jika saja ia sedikit melakukan kesalahan dalam percakapan tadi, mungkin ia sudah mati di tempat. Belum selesai ia berpikir, seseorang tiba-tiba menepuk punggungnya dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Ansel menoleh dan menjawab bahwa dirinya tak apa-apa. Saat itulah ia menyadari bahwa tanpa sadar dirinya sudah sampai di area pasar. Pemandangan yang damai itu terasa sangat asing baginya sekarang. Ia teringat berbagai kejadian yang terjadi selama turnamen Demon Palace. Dalam hati, ia bertanya-tanya, sejak kapan dirinya berubah sejauh ini? Ia merasa telah melangkah terlalu jauh ke dalam kehidupan yang sebenarnya tidak pernah ia inginkan. Namun tiba-tiba, Ensol merasakan sesuatu. Seseorang sedang mengikutinya. Mereka bukan perampok biasa. Mereka adalah asasin dari aliansi Murim yang dikirim khusus untuk membunuhnya. Dan beberapa detik lagi, pertarungan hidup dan mati akan dimulai. Ia berhenti sejenak, lalu memutuskan kembali ke area pasar dan mencari sebuah senjata. Di ujung jalan, ia menemukan seorang pandai besi. Tanpa ragu, ia menghampiri pria itu dan mengatakan bahwa ia sedang mencari senjata yang bisa digunakan secara kasar. Pandai besi itu menunjuk sebuah kotak di sampingnya dan mengatakan bahwa Ensol bisa memilih apapun di dalam kotak tersebut dengan harga 5 nyang. Ansol segera mengambil sebuah pedang dengan sarung berwarna biru. Setelah itu, ia meninggalkan pasar dan menuju area semak-semak yang sepi. Ketika merasa tempat itu cukup tersembunyi, ia berhenti dengan suara tenang, memerintahkan orang yang mengikutinya untuk keluar. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seseorang memuji ketajaman penglihatannya. Dalam sekejap, 6 orang asasin muncul dari berbagai arah dan mengepung Ensol. Salah satu dari mereka melangkah maju sambil mengacungkan pedangnya. Ia menyebut nama Ensol dan mengatakan bahwa sebelum pemuda itu tumbuh menjadi ancaman bagi dunia murim dalam 3 tahun ke depan, mereka akan membunuhnya sekarang. Mendengar itu, Ensol langsung bersiap bertarung. Tatapannya berubah tajam. Aura membunuh yang pekat mulai menyelimuti tubuhnya, seolah memberi peringatan bahwa dirinya bukanlah mangsa yang bisa mereka bunuh dengan mudah.
Ensol berdiri di tengah kepungan beberapa asasin yang perlahan mempersempit jarak mereka. Tatapan mereka dingin, gerakan mereka tenang, namun penuh niat membunuh. Dengan suara datar, Ensol berkata bahwa ia tidak tahu siapa mereka, namun ia tidak ingin membunuh siapapun di sana. Ia meminta mereka untuk menyarungkan kembali pedang mereka dan pergi. Namun, salah satu asasin langsung membalas dengan nada geram. Baginya, justru Ensol lah yang akan mati di tempat ini. Tidak ada lagi jalan pulang baginya. Mendengar ancaman tersebut, Ensol menyipitkan matanya. Dengan suara pelan, dia berkata bahwa jika begitu, mereka tidak memberinya pilihan lain. Setelah itu, ia menarik pedangnya dari sarungnya dan bersiap menghadapi para asasin yang mengepungnya. Salah satu dari mereka tertawa sinis, mengatakan bahwa menghunuskan pedang tidak akan mengubah apapun, karena nyawa Ensol sudah berada dalam genggaman mereka. Ia lalu memberi syarat kepada teman-temannya. Sekejap kemudian, para asasin itu bergerak membentuk formasi dan mulai berlari mengelilingi Ensol dengan kecepatan tinggi. Ensol mengamati mereka dengan seksama. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa mereka sedang mencoba mengepungnya dan kemungkinan besar akan menyerang secara bersamaan. Tiba-tiba, salah satu asasin melesat maju dan mengayunkan pedangnya ke arah Ensol. Namun, serangan itu dengan mudah dipatahkan. Belum sempat ia menarik napas lega, asasin lain menyerang dari arah depan samping. Sekali lagi, Ensol berhasil menghindarinya dengan ringan. Saat perhatiannya tertuju pada musuh di depannya, seorang asasin muncul dari belakangnya dan hampir saja menyayat lehernya. Namun, Ensol masih sempat menghindar di detik terakhir. Ia mundur beberapa langkah dan mulai mengamati mereka dengan lebih teliti. Dalam pikirannya, ia menyadari sesuatu. Serangan mereka dilakukan bergantian tanpa jeda. Koordinasi seperti itu hanya mungkin jika mereka sudah lama bertarung bersama. Namun, dari sudut pandang teknik Bispet, Ensol juga melihat kelemahan lain. Terdapat perbedaan kekuatan yang cukup jelas di antara mereka. Jika ia bisa memanfaatkan celah tersebut, hasil pertarungan akan berubah. Tanpa ragu, Ensol langsung melesat maju. Gerakannya tajam dan cepat. Dalam sekejap, ia melancarkan serangan yang tepat sasaran dan menjatuhkan salah satu asasin hingga terhempas ke tanah tanpa daya. Tapi sebelum kita lanjut ke pertarungan berikutnya, kalau kalian suka cerita manhwa seperti ini, jangan lupa subscribe ke channel ini supaya tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Karena masih banyak pertarungan gila dan plot besar yang akan muncul setelah ini. Melihat itu, salah satu asasin yang tersisa langsung terkejut. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa Ensol telah menemukan kelemahan dalam formasi pedang pamungkas Sekte Udang. Ia bahkan mulai curiga apakah Demon Palace mengajarkan para Ten Demon Master cara mematahkan formasi milik Sekte Ortodoks. Dengan wajah tegang, ia segera memerintahkan rekan-rekannya untuk beralih ke formasi ketiga. Namun Ensol hanya tersenyum tipis baginya. Perubahan formasi tidak akan mengubah apapun. Kelemahan terbesar mereka tetap sama, yaitu perbedaan tingkat kemampuan di antara anggota mereka. Ketika para asasin kembali menyerang, Ensol langsung menangkap keberadaan orang dengan aliran energi paling lemah. Ia bergerak secepat kilat. Dalam satu rangkaian serangan pedang, dua orang asasin langsung tumbang sekaligus. Asasin yang tersisa terdiam kaget melihat pemandangan itu. Dengan suara gemetar, salah satu dari mereka berkata bahwa Demon Palace telah memberi mereka informasi yang salah. Bukankah Ensol dikatakan belum mempelajari teknik pedang tingkat tinggi? Ensol perlahan menoleh ke arah mereka. Dengan sorot mata dingin, ia menjawab bahwa pertarungan ini bukan soal teknik bela diri atau seni pedang. Ini hanyalah perjuangan untuk bertahan hidup. Mereka kalah karena terlalu percaya diri pada keunggulan palsu dalam pertarungan yang mempertaruhkan nyawa. Ucapan itu mengguncang mental para asasin. Salah satu dari mereka mulai panik dalam hatinya. Ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Selama ini, mereka selalu menganggap diri mereka sebagai pemburu, dan lawan mereka hanyalah mangsa. Namun sekarang, keadaan telah berbalik. Mereka yang justru sedang diburu. Melihat situasi itu, salah satu asasin berkata bahwa Ensol jauh lebih kuat dari perkiraan mereka. Ia menyarankan agar mereka mundur melaporkan kejadian ini, lalu kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pedang milik rekannya sendiri tiba-tiba menembus tubuhnya dari depan. Asasin itu langsung mati di tempat. Orang yang menikamnya mencabut pedangnya dengan ekspresi dingin. Ia berkata bahwa mundur dan mati sambil membelakangi musuh sama saja dengan membuang kehormatan mereka. Mendengar itu, Ensol menyela dari kejauhan dengan nada datar. Ia bertanya, apakah kehormatan benar-benar lebih penting daripada nyawa mereka?
Pertanyaan itu justru memicu amarah sang asasin. Dengan tatapan penuh kebencian, ia menjawab bahwa mereka tidak menghunus pedang demi kemuliaan pribadi. Mereka bertarung demi kehormatan. Mendengar ucapan itu, Ensol menatapnya dengan dingin. Sekilas bayangan kematian kakeknya kembali terlintas di benaknya. Ingatan itu memicu sesuatu di dalam dirinya. Tanpa ragu, ia langsung melesat maju menggunakan teknik Unrivaled Lightning and Thunder. Dengan suara dingin, ia berkata bahwa kehormatan tidak akan pernah bisa dibawa dalam peti mati. Dalam sekejap, Ensol telah melewati para asasin itu. Sesaat kemudian, kepala mereka terlepas dari tubuh masing-masing dan jatuh berguling di tanah. Tubuh mereka roboh tanpa nyawa. Ensol berdiri tegak di tengah darah yang berceceran. Tubuhnya diselimuti darah para musuh. Salah satu asasin yang masih tersisa dalam kondisi sekarat menatapnya dengan mata membelalak. Dengan suara lirih, ia berkata bahwa Ensol kini telah menjadi salah satu dari mereka. Ia bahkan mengutuknya hingga ke alam baka. Ensol hanya menatap mayat-mayat yang berserakan di sekelilingnya. Dalam hatinya, ia menyadari sesuatu yang pahit. Pemandangan penuh darah dan tubuh tak bernyawa seperti ini pernah ia tinggalkan ketika meninggalkan Hell Island. Namun, kini ia kembali menyaksikannya. Sekali lagi, ia diingatkan bahwa dunia yang ia pijak sekarang adalah neraka yang dipenuhi siklus kebencian dan kehormatan tanpa akhir. Namun, ia juga tahu bahwa inilah harga yang harus dibayar karena memilih jalan balas dendam. Tak lama kemudian, suara roda kereta terdengar mendekat. Sebuah kereta kuda berhenti di lokasi tersebut. Dari dalamnya, ketua regu, Baekyeon turun dan memandang pemandangan di hadapannya. Dengan ekspresi terkejut, ia hanya bisa berkata bahwa apa yang dilihatnya adalah pemandangan yang benar-benar gila. Ensol yang menyadari kehadiran ketua regu Baekyeon segera menghampirinya. Dengan nada heran, ia bertanya, mengapa ketua regu bisa berada di tempat itu? Baekhyun hanya tersenyum tipis. Ia melangkah mendekat, lalu menepuk pundak Ensol dengan santai sambil berkata bahwa melacak keberadaan Ensol bukanlah hal yang sulit. Setelah itu, Baekhyun berjalan menuju mayat para asasin yang berserakan di tanah. Ia berjongkok sambil mengambil salah satu pedang yang terjatuh, lalu memeriksanya dengan seksama. Beberapa saat kemudian, keningnya berkerut seolah menemukan sesuatu yang mencurigakan. Melihat ekspresi tersebut, Ensol pun bertanya apa yang telah ia temukan. Namun, Baekhyun hanya menghela napas sebelum berkata bahwa untuk sekarang, mereka sebaiknya kembali dulu ke Pavilion Wandering Beast. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di pavilion tersebut dan langsung melapor kepada wakil Master Cheong. Dan Cheong menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung menuangkan teh untuk mereka, sambil menyerahkan secangkir teh kepada Ensol. Dan Cheong berkata dengan nada hangat bahwa ujian yang baru saja dilalui Ensol pasti sangat berat. Ia sudah mendengar kabar dan merasa bangga dengan hasil yang dicapai muridnya itu. Ia juga menanyakan apakah Ensol mengalami luka serius. Dengan tenang, Ensol menjawab bahwa ia memang terluka, tetapi sempat dirawat di kediaman Master Pavilion Tetua. Mendengar hal itu, Baekhyun yang berdiri di sampingnya langsung terkejut. Ia tidak menyangka Ensol sampai dirawat di kediaman sosok sepenting itu. Ketika Danceng bertanya apa yang sebenarnya terjadi, Ensol pun menjelaskan seluruh kejadian secara rinci. Setelah mendengar penjelasan tersebut sampai selesai, Danceng menghela napas panjang. Ia berkata bahwa sekarang ia akhirnya mengerti mengapa Sekte Fire Sword dan Kuil White Demon mau menerima hasil ujian tersebut. Ia juga tidak menyangka bahwa kakek tua itu ternyata masih sehat dan aktif. Dengan penuh rasa ingin tahu, Ensol kemudian bertanya apakah posisi Master Pavilion Tetua memang sehebat itu. Ia tahu bahwa pria tua tersebut sangat kuat. Tetapi di Demon Palace sendiri terdapat banyak kekuatan besar, mulai dari Master Demon Palace, Pavilion Tetua, hingga 10 sekte demonik yang membagi kekuasaan mereka. Mendengar pertanyaan itu, Baekhyun menjelaskan bahwa Pavilion Tetua memiliki pengaruh yang sangat besar. Di tempat itu berkumpul para martial master dari generasi lama. Selain itu, Jokbung, sang Blood Demon, juga diam-diam sedang membangun kekuatan militernya sendiri. Dan Cheong kemudian menambahkan dengan nada serius bahwa ia benar-benar tidak menyangka Jeokbung memanggil Ensol secara pribadi. Baginya, itu berarti Ensol telah menyelesaikan ujian dengan hasil yang sangat luar biasa. Mendengar penjelasan tersebut, Ensol menyadari dalam hatinya bahwa persoalan yang ia hadapi ternyata jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Beberapa saat kemudian, Danceng menoleh ke arah Baekhyun dan menanyakan laporan yang ingin ia sampaikan.
Saat Baekhyun mengatakan bahwa Eunsul baru saja diserang, ekspresi Dan Cheong langsung berubah keras. Tangannya mencengkeram cangkir teh hingga terdengar retakan kecil. Dengan aura membunuh yang pekat, ia bertanya, kelompok mana yang berani menyerang murid mereka? Baekhyun menjawab dengan nada tegas bahwa kemungkinan besar mereka berasal dari aliansi Murim. Berdasarkan jenis senjata dan ciri-ciri mereka, besar kemungkinan para asasin itu berasal dari pasukan bawahan milik ahli strategi umum. Kemungkinan dari regu Autumn Wine atau regu Flying Cloud. Mendengar hal itu, Dancang menghela napas dan berusaha menenangkan dirinya. Ia menyadari bahwa jika rencana pembunuhan itu gagal, maka kesalahan akan dengan mudah dilemparkan kepada ahli strategi tersebut. Namun tetap saja, fakta bahwa mereka berani menargetkan murid Papilion Wandering Beast yang baru saja bergabung membuatnya sangat kesal. Baekhyun kemudian menambahkan bahwa kemungkinan besar hal ini terjadi karena rumor tentang bakat luar biasa yang dimiliki Ensol. Aliansi Muri menganggap bahwa jika dibiarkan tumbuh, Ensol bisa menjadi ancaman besar bagi mereka di masa depan. Karena itu, mereka mencoba membunuhnya sebelum ia menjadi lebih kuat. Dan Cheong terdiam sejenak setelah mendengar penjelasan tersebut. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa Ensol bahkan belum mempelajari seluruh teknik bela diri di papilion mereka. Namun sekarang, 10 sekte demonik, papilion tetua, bahkan aliansi Murim sudah menaruh perhatian padanya. Setelah beberapa saat, Tan Cheong menghela napas pelan. Ia menyadari bahwa seorang pahlawan memang ditakdirkan untuk menghadapi berbagai ujian. Ia hanya bisa berharap bahwa semua cobaan ini akan menempa Ensol menjadi lebih kuat. Di tengah pembicaraan itu, Ensol tiba-tiba mengajukan sebuah permintaan. Ia mengatakan bahwa ia pernah mendengar tentang regu Founding Divine, kelompok yang bertugas menyingkirkan siapapun yang mencoba merugikan Pavilion Wandering Beast. Dengan tatapan serius, Ensol menyatakan bahwa ia ingin bergabung dengan kelompok tersebut. Ia ingin mempelajari seni bela diri melalui pengalaman nyata di medan hidup dan mati. Mendengar permintaan itu, Baekhyun langsung terkejut. Ia menjelaskan bahwa regu Founding Divine berisi orang-orang paling keras dan agresif di pavilion tersebut. Bahkan pemimpin mereka, Sojon, dikenal memiliki sifat yang sangat pemarah. Ia tidak segan membunuh murid pavilion sendiri jika dianggap tidak layak dengan alasan ujian. Namun, Ensol tetap tidak goyah. Dengan nada tenang, ia berkata bahwa jika ia mati karena kemampuannya tidak cukup, maka itu sepenuhnya kesalahannya sendiri. Ia ingin tumbuh kuat secepat mungkin, dan menurutnya cara terbaik adalah melalui pertarungan nyata. Mendengar tekad tersebut, Nanchang justru tersenyum tipis. Ia menoleh kepada Baekhyun dan mengatakan bahwa kali ini ia ingin mempercayai penilaian Ensol. Menurutnya, anak itu terlihat sangat yakin dengan pilihannya sendiri. Ia kemudian menyarankan agar Ensol ditempatkan sebagai anggota sementara dalam misi berikutnya di Ngarai Wine Thunder. Baekhyun memandang Ensol dalam-dalam. Setelah berpikir cukup lama, ia akhirnya menarik napas panjang dan berkata bahwa ia akan menyampaikan keputusan ini kepada Sojon. Beberapa waktu kemudian, di sebuah penginapan bernama Thousand Success, suasana di dalam ruangan dipenuhi kemarahan. Sojon, pemimpin regu Founding Divine, tampak sangat murka. Dengan suara keras ia membentak Baekhyun dan bertanya, apakah mereka menganggap dirinya pengasuh bayi sampai harus membawa seorang bocah ke ngarai Wine Thunder? Namun, Baekhyun tetap tenang. Ia mengatakan bahwa ini adalah perintah langsung dari wakil master. Mendengar hal itu, Sojon mencoba menahan emosinya. Ia berkata bahwa jika begitu, ia akan menemui wakil ketua sendiri dan menolak perintah tersebut secara langsung. Namun kalimatnya terhenti ketika Baekhyun menunjukkan sebuah plakat. Plakat itu adalah Heavenly Wolf, simbol milik pemimpin pavilion mereka. Baekhyun menjelaskan bahwa plakat tersebut berarti sang master terlalu sibuk untuk berdebat mengenai keputusan ini. Mendengar hal itu, Sojon hanya bisa menahan amarahnya. Urat di lehernya terlihat menegang saat ia berusaha mengendalikan emosinya. Baekhyun kemudian menambahkan bahwa Ensol tidak seperti bocah yang ia bayangkan. Bagaimanapun juga, Ensol berhasil melewati ujian dari Sekte Pyrenean Sword dan Kuil White Demon. Sojon menggertakkan giginya. Ia meraih minuman di hadapannya dan menengguknya sekali hingga habis, lalu melemparkan gelasnya. Setelah mendengar semua itu, dia terdiam sejenak dan akhirnya setuju membawa Ensol ke misi berikutnya. Tapi sebelum itu, ia akan menguji bocah itu sendiri. Sojon bukan guru biasa. Di Pavilion Wandering Beast, ia terkenal sebagai orang yang tidak ragu membunuh muridnya sendiri jika dianggap tidak layak. Dan ujian yang akan dia berikan bukan sekedar latihan biasa,
Lokasinya adalah Ngarai Wine Thunder. Di tempat itulah Ensol harus membuktikan dirinya bahwa dia layak menjadi murid dari Pavilion Wandering Beast. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Like kalau kamu suka, tinggalkan komentar, dan subscribe juga buat kamu yang belum subscribe. Supaya kamu dapat updatean video-video selanjutnya. Saya Sani, pamit undur diri. Salam Kultus Manhwa.